محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد. Masyarul muslimin, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur selalu senantiasa kita panjatkan, kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan seluruh kebaikan, kenikmatan, rahmat dan kasih sayangnya yang diberikan kepada kita sehingga kita masih dapat dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi aktivitas ibadah kita di hari yang baru ini yang kita awali dengan kebaikan. Karenanya ini merupakan sebuah perkara yang patut kita syukuri. Karenanya ketika Rasulullah SAW menyampaikan ajaban li amri mu'min, inna amrahu kullahu khair. Perkara-perkara orang-orang yang beriman itu merupakan perkara-perkara yang sangat menakjubkan. Kenapa? Karena semuanya itu penuh dengan kebaikan. Kemudian Nabi SAW itu merincikan lagi apa yang dimaksud dengan kebaikan di situ. In asobat husarro syakara fahuwa khairun lahu. Kalau misalnya orang beriman ini diberikan sebuah kenikmatan, diberikan sebuah karunia, maka dia ini bersyukur. Fakana khairun lahu, dan itu baik untuknya. Wa in asabathu dharra sabara. Dan kalau orang beriman ini ditimpakan musibah, diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dia bersabar. Fahuwa khairun lahu, dan ini baik untuknya. Nabi SAW memberitahu kepada kita bahwa kehidupan kita ini hanya mengitari di dua hal ini, Pak. Ya, mengitari ketika kita bersyukur, ketika kita diberikan kenikmatan, kita bersyukur, dan kalau kita ditimpakan musibah, kita bersabar. Ya, karenanya dari perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka patut untuk kita syukuri. Ya, di tengah kondisi yang hari ini kita melihat di sebagian belahan bumi yang lain, saudara-saudara kita ditimpa musibah gempa, ya, yang itu membuat mereka harusnya lebih bisa memaknai sebuah musibah itu dengan bersabar. Ya, maka ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kesempatan untuk bisa mengisi waktu kita dengan duduk bermajelis ilmu, maka itu pun juga sesuatu yang patut untuk kita syukuri. Baik, masyarul muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah kita melanjutkan kembali tafsir Al-Qur'an kita yang hari ini kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang orang-orang mukmin dari ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Kemudian orang-orang kafir dari ayat 6 sampai ayat ke-7, dan orang-orang munafik dari ayat yang ke-8 sampai 19 ke 20. Ya. Itu merupakan 3 golongan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ketika membuka surat Al-Baqarah. Ya, adapun hari ini insyaallah kita masuki pembahasan selanjutnya tentang keesaan, ya, uluhiyah, kekuasaan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-21. Ya. Bisa dibuka semua. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء
وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Baik. Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-21 memulai pembahasan tentang tauhid uluhiyah, tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam hal peribadahan. Ya, karenanya Allah Subhanahu wa taala membuka ayat ini dengan kalimat ya ayyuhan nas. Dalam Al-Qur'an panggilan itu ada dua. Yang pertama ya ayyuhan nas, yang kedua ya ayyuhalladzina amanu. Ada Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tidak pernah memanggil orang-orang kafir kecuali di satu ayat. Itu ada di dalam surat At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadirul yaum. Cuman itu doang. Selebihnya itu panggilannya entah untuk manusia, kalau enggak dia untuk orang beriman. Dan ayat-ayat yang menyebutkan tentang ya ayyuhan nas ini merupakan ayat-ayat yang nanti turunnya itu di kota Mekah. Ya, ayat-ayat yang diturunkan di kota Mekah. Adapun ya ayyuhalladzina amanu itu mayoritas kebanyakan nanti turunnya itu di kota Madinah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam dan sebagainya. Ya, itu turun-turunnya nanti di Madinah. Ya, adapun ya ayyuhan nas ini turunnya itu ada di Mekah. Ya, karena penyebutannya itu orangnya itu secara umum. Adapun ayat yang dimulai dengan ya ayyuhan nas, ya beberapanya itu enggak semuanya turun di kota Mekah, tapi ada beberapa yang turunnya itu di kota Madinah, ya, termasuk dari surat Al-Baqarah ini. Dia ada 3 surat yang kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang menyebutkan tentang ya ayyuhan nas, tapi nanti turunnya itu bukan di kota Mekah, tapi di kota Madinah. Yang pertama Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa yang pertama. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah
wa khalaqa minha zawjaha dan seterusnya. Itu ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dibuka dengan ya ayuhan nas, tapi turunnya nanti di Madinah. Yang kedua surat Al-Baqarah ini. Ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Adapun surat yang terakhir, ayat yang terakhir yang kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz ya ayuhan nas itu ada di dalam surat Al-Hujurat. Ya, yang hari ini dipakai di negara Qatar. Ya, yang kemarin dibacakan dalam pembukaan Piala Dunia. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir." Nah, ini ayat yang ketiga yang dibuka dengan kalimat ya ayuhan nasu. Tapi nanti turunnya di Madinah, Pak. Ya, turunnya di Madinah setelah Nabi SAW melewati fase Mekah, fase berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Ya. Maka ketika ayat ini turunkan, ya, 3 ayat ini turunkan, itu mengandung beberapa makna. Ya, di antaranya untuk menyebutkan kepada khalayak manusia bahwa Allah Subhanahu wa taala ini merupakan zat yang berhak untuk diibadahi hanya satu saja, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di dalam surat Al-Baqarah yang hari ini kita bahas, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala ini menjelaskan tentang keesaan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, bahwa Dia yang menganugerahkan nikmat ya kepada hamba-hambanya dengan menciptakan mereka dari tidak ada menjadi ada. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum," wahai manusia, ibadahilah Allah, sembahlah Allah yang telah menciptakanmu, alladzina min qablikum, dan orang-orang sebelummu, ya, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi dari orang-orang yang bertakwa. Ya, ini merupakan kabar dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi yang terhampar luas ya seperti tikar sehingga dapat ditempati dan dihuni. Itu merupakan untuk keberlangsungan kehidupan manusia. Ya, jadi kalau ditanya apa dalilnya Allah Subhanahu wa taala, itu ada. Ini dalilnya. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum, yang telah menjadikan kita ada sebelum kita ini tidak ada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat setelahnya, alladzi ja'ala lakumul arda firasyan, yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini sebagai firas. Firas itu tempat tidur, Pak. Ya, kalau kita mau tidur, kasur ya. Tempat tidur, kasur. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan was-samaa'i wa ma banaha, dan langit ya serta pembangunannya, yaitu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala langit kita ini sebagai atap. Walaupun nanti langit yang kemudian kita tempati di akhirat kelak itu berbeda dengan langit yang ada di dunia. Adapun langit yang nanti di akhirat itu ataupun bumi ya, itu berbeda dengan apa yang kita dapati di dunia. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam ayat yang lain ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ja'alnas samaa'a saqafan mahfudza wa hum an ayatiha mu'ridun, dan kami jadikan langit ini sebagai atap yang terpelihara. Ya, namanya atap. Jadi kalau kita melihat di luar itu, Pak, ya, di jalanan macet dan sebagainya, kalau kita melihatnya dari sudut pandang langit, itu kita tuh hanya sesuatu kecil yang sedang bergerak-gerak doang. Ya, dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ngelihatnya dari sudut pandang kita ya seperti ini. Tapi kalau kita pernah naik ke puncak gedung yang paling tinggi, kemudian kita melihat di bawah itu kan cuma sesuatu yang kecil, mobil yang berjalan, motor, orang yang sedang berjalan, dan itulah Allah Subhanahu wa taala itu memantau ya kondisi kita dari langit ya, untuk bagaimana melihat apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan wa ja'alnas samaa'a saqafan mahfudza wa hum an ayatiha mu'ridun, dan kami jadikan langit ini sebagai atap sedang mereka berpaling dari segala tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada padanya.
Ya. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, "Wa anzala lakum minas samaa'i maa'ah." Dan Allah Subhanahu wa taala yang Dia yang telah menurunkan air hujan dari langit bagi mereka. Ya, jadi nanti Allah Subhanahu wa taala itu banyak menyebutkan tentang wa anzala minas sama, wa anzala minas sama, wa anzala minas sama, tentang air hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit. Ya, hari ini kita memiliki sebuah sudut pandang yang salah ketika memaknai sebuah hujan yang turun. Ya, dimana kita kalau hujan turun itu kita anggap musibah atau berkah, Pak? Hah? Tergantung ya. Bisa hujan ini bisa menjadi berkah, juga bisa menjadi musibah. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan ayat tentang hujan, nggak pernah bertolak belakang dengan apa yang kita ketahui hari ini, bahwa hujan itu justru bisa mendatangkan malapetaka apalagi penyakit, Pak. Ya, antum kalau anak-anak antum hujan-hujanan, kira-kira antum teriak atau membiarkan mereka hujan-hujanan? Teriak-teriak. Antum jangan hujan-hujanan, masuk nanti sakit. Betul gak? Padahal Allah Subhanahu wa taala menjadikan hujan itu sebagai berkah. Gimana berkah yang Allah turunkan malah mendatangkan penyakit coba? Masuk akal gak? Gak masuk akal. Hujan itu sebagai berkah. Makanya orang-orang Arab dulu itu sampai hari ini saya dapati di Mesir itu orang-orang ketika turun hujan, mereka emang negaranya bukan tropis seperti kita yang hujannya ini nggak usah pakai pawang hujan pun sudah datang sendiri. Ya, nggak perlu diberhentikan pun, ya ini hujan datang sendiri, pergi sendiri. Ya, di negara-negara sana Nabi SAW itu pernah menghamparkan sorbannya dan meminta para sahabat untuk membuka semuanya yang dimiliki, ya sorban, ya kopiah, yang semuanya agar terkena air hujan. Karena air hujan ini dianggap sebagai sebuah berkahan. Ya, maka ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ada tentang fungsi air hujan, Pak. Ada tentang fungsi air hujan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di antaranya di dalam surat Al-Anfal. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan idz yughashshikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i. Yang pertama, wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an. Apa fungsinya? Yang pertama, liyutahhirakum bih. Yang pertama. Yang kedua, wa yudhhiba ankum rijzas syaitan. Yang kedua, wa liyarbitu 'ala qulubikum wa yutsabbita bil aqdam. Ini yang ketiga dan yang keempat. Ya, antum bisa buka di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-11. Itu tentang fungsi dari air hujan yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya, fungsinya itu ada 4, Pak. Fungsi air hujan. Ya, kalau kita mendapati hari ini kita justru lebih senang ketika kita berada di bawah payung, di bawah mantel dibandingkan kita hujan-hujanan. Maka saya menerapkan ayat ini untuk anak dan istri-istri saya itu kalau hujan-hujanan ya masih hujan gerimis, nggak usah pakai payung gitu ya. Nggak apa-apa main hujan-hujanan, Pak. Yang pertama, ini sekalian membahas tentang berkaitan dengan ayat ini, tentang ayat yang turun dari langit. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-11 itu mengatakan idz yughashshikumun nu'asa amanatan min. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman. Ini ayatnya ini membahas tentang perang Badar. Jadi ketika kaum muslimin itu ingin menuju perang, tapi ternyata bukan menuju perang, ingin menghadang pasukan Quraisy, pasukan kafilah dagang yang dibawa oleh Abu Sufyan, ingin dihadang, ternyata mereka sudah kabur. Dan ketika mereka kabur, mereka memberikan informasi kepada penduduk Mekah, kafir Quraisy di sana, untuk menyiapkan pasukan, ya, untuk menjaga kafilah dagang yang dibawa oleh Abu Sufyan. Karena kafilah dagangnya itu yang dibawa hartanya itu sangat banyak, Pak. Itu kalau dirupiahkan itu bisa sampai triliun-triliun rupiah. Dan itu harta di atas onta. Karena dulu itu ya nggak ada transfer ya, dan mereka harus berdagangnya itu lintas negara ke Syam. Ya. Ini ada di Mekah, ini Madinah, ini Syam. Jadi mereka Madinah ini di tengah, Pak. Ini Mekah, ini Syam. Syam ini ada di utara. Maka ketika kiblat pertama kali yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, itu kan mereka nggak menghadap Baitul Maqdis, nggak menghadap Ka'bah, tapi menghadapnya ke Baitul Maqdis, ke utara. Ya, mereka ke utara. Maka dari Mekah ini kalau mereka mau ke Syam, mereka harus melewati
Madinah. Ya, ini salah satu hebatnya Nabi SAW ketika memilih tempat untuk hijrah. Ya, salah satunya itu nanti Nabi SAW dan kaum muslimin memutus perdagangan mereka yang itu menjadi income terbesar pasukan atau penduduk Quraisy. Mereka itu kan mata pencahariannya berdagang. Nah, kalau jalur perdagangannya diputuskan, mereka mau dapat apa? Ya, maka nanti itu kisah di Sirah Nabawiyah tentang bagaimana nanti mereka mendatangi Nabi meminta mohon untuk akhirnya melepaskan dan sebagainya. Ya. Maka ketika kaum muslimin ini yang niatnya itu yang pertama mau menghadang kafilah dagang yang dibawa oleh Abu Sufyan, ternyata ketika kafilah dagang ini disamperin mereka sudah pergi, yang datang ke kaum muslimin ini justru pasukan elitnya pasukan Quraisy. Ya, pasukan-pasukan elit Quraisy yang tadi diminta oleh Abu Sufyan untuk menjaga kafilah dagang ini. Ya, kaum muslimin gak niat perang. Nabi SAW itu ketika mengatakan, ya siapa saja yang memiliki kendaraan yang ada di masjid segera. Kalau nanti kendaraan itu di rumah nggak usah ikut. Karena itu saking Nabi SAW itu ingin menghadang kafilah dagang ini agar tidak lolos lagi. Ya, ternyata begitu sampai di tempat mereka sudah pergi, yang justru nanti akan dihadapi oleh kaum muslimin ya pasukan-pasukan elit dari Quraisy yang mereka udah siap pakai baju perang, udah siap senjata dan sebagainya. Nah, dalam kondisi yang seperti itu Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan idzughashikumun nu'asa manatamin. Dan ingatlah ketika Allah membuat kamu itu mengantuk untuk memberi ketentraman. Jadi mengantuk ini memang hubungannya dengan tentram, tenang dan damai ini ada, Pak. Nu'as. Ya, nu'as ini mengantuk, dan itu disebutkan tentang awal sebelum kita tidur. Maka kita dibuat ngantuk ini merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bayangkan orang enggak pernah ngantuk coba. Orang enggak pernah ngantuk terus langsung seperti apa. Jadi kita tuh kadang suka salah dalam memaknai karunia dan rahmat dari Allah, Pak. Makanya kenapa kalau di setiap kajian kita selalu mengawali itu dengan kalimat syukur. Karena ada hal-hal yang kita sangka itu bukan nikmat, tapi padahal itu kenikmatan. Ya. Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan tentang ngantuk, tentang tidur, orang hari ini bisa membeli kasur dengan harga yang sangat mahal. Tapi tidur itu yang punya Allah, Pak. Ada orang yang cuma tidur berdasarkan karpet, dia bisa tidur dengan kualitas nyaman kok. Ya, justru ada di dus malah, di gerobak. Ada orang yang dia bisa beli kasur dengan harga yang miliaran, jutaan rupiah, tapi nggak bisa mendapati kenikmatan tidur. Nggak bisa beli tidur. Ya, ada orang yang dia bisa makan sepuasnya, punya uang bisa beli makanan, tapi nikmatnya lapar itu Allah yang ngasih, Pak. Antum ada sate, martabak, apalagi ya ayam, semuanya ini makanan dari semua sini. Tapi antum nggak lapar, Pak. Ada durian juga, ya. Tapi antum nggak lapar, dimakan nggak? Nggak dimakan. Ya, orang lapar itu merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal-hal seperti ini yang membuat kita ini terkadang luput dari kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk dari tadi ngantuk. Jadi ngantuk kita itu justru Allah Subhanahu wa taala ingin menolong kaum muslimin dari ngantuk itu. Nabi SAW waktu kecil itu kan pernah penasaran sama pesta-pestanya orang-orang Quraisy. Ya, Nabi SAW itu ketika sedang menggembala, kemudian meminta gembalanya itu antum coba tolong inilah gantiin gembalan saya mau datang ke pestanya orang-orang Quraisy. Apa yang terjadi? Justru Nabi SAW itu dibuat ngantuk, dibuat tidur sama Allah. Bangunnya besoknya lagi, loh kok tidur ya? Jadi memang Allah Subhanahu wa taala kadang untuk menyelamatkan kita itu dengan ketiduran, Mbak. Ya. Tapi ini enggak berlaku kalau di kajian ya. Kalau di kajian ya tidurnya ya disengaja gitu ya. Sudah otomatis. Baik. Maka itu merupakan sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma. Lihat ayatnya sama. Ayatnya sama. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma. Dan Allah menurunkan air hujan dari langit. Ya. Hari ini tuh ada ilmuwan-ilmuwan yang mereka itu menghabiskan miliaran rupiah, Pak, hanya untuk mendatangkan air hujan. Mereka minta ini atau membuat apa sih garam dan sebagainya lah. Itu ilmuwan-ilmuwan yang mengerti tentang, mereka menghabiskan bermiliaran rupiah hanya untuk mendatangkan air hujan. Ya, bayangkan hari ini di Indonesia itu hujan gak usah diminta. Makanya kita hampir nggak ada syariat sholat istisqa. Ada nggak kita sholat keluar kemudian sholat minta hujan gitu? Nggak ada. Enggak ada, karena kita masyarakat yang hidup di negeri yang iklimnya ini tropis, ya. Tapi di negara-negara Arab
Di negara-negara Timur Tengah itu mereka banyak ya menjalankan syarat istisqa. Itu teman-teman dari Afrika itu mereka menjalankan syarat ini, Pak. Kemudian saya diberitahu oleh syekh saya ini, guru, dia mengatakan kalau antum memang sedang kesusahan, buat apa antum menghabiskan uang miliaran rupiah itu hanya untuk sekedar ilmu pengetahuan yang kadar hujannya itu belum tentu ada. Maka di antara satu syariat, antum menghabiskan uang ini kemudian berikan kepada orang yang soleh, kemudian orang solehnya ini diminta untuk berdoa. Nah, nanti insya Allah dari doanya itu dia akan turun hujan. Ini terjadi, Pak, di zaman Andalusia, di zaman Abdurrahman bin Nasir, salah satu dari pemimpin Andalusia. Ketika dia sedang masa pancaklik, benar-benar kekeringan ini panjang sekali. Maka Abdurrahman ini mendatangi salah satu dari ulama besarnya Andalusia, kemudian meminta kepada dia untuk berdoa. Maka seketika pada waktu itu langsung turun hujan. Maka di antara ketika kita salat istisqa, itu kan kita datang harus membawa hewan. Kenapa? Seakan-akan kita mengatakan, ya Allah, mungkin kita yang berbuat dosa, kita melakukan kesalahan, melakukan maksiat, tapi ini ada makhlukmu yang lain yang dia tidak melakukan dosa dan rezekinya itu tergantung dari air hujan ini. Tolong ya Allah untuk turunkan air hujan. Itu, Pak. Ya, dan itu kita nggak tahu, dan atau bahkan kita nggak menerapkan itu karena hari ini hujan tuh banyak dicaci lah. Nah, antum kalau hujan itu lebih mengatakan alhamdulillah atau ya hujan. Lebih banyaknya ya hujan nggak jadi dan sebagainya. Itu ketika kita salah dalam memaknai sebuah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, nanti kesana itu salah, Pak. Ya, kesana itu nanti salah. Kita lihat ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'ah, dan ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari langit itu air hujan. Yang pertama fungsinya itu liyutahhirakum bih, untuk mensucikan kalian. Itu yang pertama dengan air hujan. Jadi air hujan ini fungsinya untuk mensucikan kita, mensucikan baik bermakna maknawi atau bermakna hakiki. Mensucikan artinya ya kita suci, bersih. Bahkan disebutkan kalau kemudian kita ini memiliki penyakit-penyakit hati, kita sering galau, kemudian sedih, gundah dan sebagainya, itu kita hujan-hujanan, Pak. Ini bener ini penelitiannya. Mungkin kita hari ini banyak galau, itu ada penelitian di Thailand itu. Orang itu lagi sedang suntuk, banyak masalah di pekerjaan, masalah di rumah. Itu mereka hanya udah terjunin dirinya tuh di bawah air hujan, mereka otomatis tenang sendiri. Ya walaupun nanti masalahnya adalah tapi yang penting tenang dulu. Yang penting tenang dulu, banyak hutang dan sebagainya. Ya hutangnya nggak lunas, tapi kita diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatasi masalah-masalah kita. Dan ini yang banyak yang hilang dari kita. Makanya hari ini banyak orang yang stres, depresi, sampai bunuh diri karena hilangnya ketenangan yang dia dapatkan di dalam kehidupan. Karena tidak jarang hujan-hujanan, Mbak. Itu fungsi yang pertama, liyutahhirakum bi, untuk membersihkan. Yang kedua, wa yudhiba ankum rijza syaitan. Yang kedua ini untuk menghilangkan gangguan-gangguan setan. Nanti kalau kita belajar tentang ilmu ruqyah, orang yang kesurupan, Pak, itu ketika turun air hujan itu nggak usah dipegang-pegang sebagainya. Antum taruh aja tuh orang itu di bawah air hujan, kemudian dibacain ayat-ayat ruqyah. Niscaya orang yang kesurupan itu atau sedang ada gangguan jinnya itu, dia akan merasakan seperti sayatan kilat atau seperti kesetrum karena air hujan yang turun. Jadi air hujan ini di salah satu fungsinya tadi untuk wayudhiba ankum rijza syaitan, untuk menghilangkan menghilangkan gangguan-gangguan setan yang ada dalam diri manusia. Maka kalau kita punya masalah dengan istri, dengan anak, dengan keluarga, dengan apapun, itu kita hujan-hujanan, Pak. Hari ini jangan-jangan kita ini sering memiliki masalah dan sebagainya karena cuman jarang hujan-hujanan. Ya. Minta sama anak-anak itu suruh main hujan-hujanan aja. Yang bikin sakit itu bukan hujannya. Yang bikin sakit bukan hujannya. Yang bikin sakit itu karena basah, kemudian kena kipas, kemudian karena kedinginan dan sebagainya. Bukan hujannya. Nah, ketika kita hari ini salah memaknai hujan itu, maka kesana itu akan salah. Kita akan akan banyak mencaci hujan atau bahkan justru mencaci maki dari keberkahan yang Allah turunkan kepada manusia. Ya, yang kedua itu wa yudhiba ankum rijza syaitan. Dia fungsinya itu untuk menghilangkan gangguan-gangguan setan yang ada dalam diri manusia. Ya, dan itu dengan air hujan, Pak. Jadi tadi kalau kita punya masalah, kemudian hujan, itu jangan kita meneduh di bawah atap. Kita keluar main hujan-hujanan.
Iya. Coba antum kalau ngeliat anak-anak kecil, Pak, main hujan-hujanan itu sedih atau senang? Nggak ada orang yang nangis main hujan-hujanan sedih, nggak ada. Pasti bahagia. Karena air hujan itu tadi mendatangkan kebahagiaan itu. Anak-anak kecil, Pak, hidupnya nggak ada beban sama sekali, nggak ada masalah. Kita yang dewasa, kenapa kita kehilangan itu untuk mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu Wa Taala? Hanya karena air hujan. Karena tadi kita salah ya dalam memaknai air hujan itu, sehingga yang kita dapati kalau air hujan turun ini menghambat aktivitas kita. Padahal kita bisa, walaupun memang basah dan sebagainya itu masalah nanti ya, tapi artinya kita bisa memaknai dengan tepat keberkahan yang Allah turunkan. Itu fungsi yang kedua. Fungsi yang ketiga, waliyarbitu ala qulubikum. Fungsi air hujan yang ketiga itu untuk menguatkan hatimu, untuk menguatkan hati kita, Pak. Hati kita yang sedang galau, sedang gundah, khawatir, takut dan sebagainya, maka dengan air hujan itu, dengan keberkahan yang Allah turunkan, maka penyakit-penyakit hati tadi itu perlahan itu mulai hilang, mulai luntur, terbawa dengan kucuran air hujan tadi. Ya. Air hujan yang turun itu tadi, kalau kita fungsinya itu banyak sekali. Ya nanti kalau kita nggak percaya, ini kan karena segi teori, Pak. Nah, nanti kalau kita mau langsung mempraktekkan hujan turun, yalah bismillah, antum keluar langsung ya. Keluar pakai motor dan sebagainya. Hari ini hujan baru gerimis saja, kalau di jalan itu ngedapetin orang langsung pada melipir pakai jas hujan. Ya padahal di sana nggak hujan, ya. Hujannya baru turun sedikit gitu ya. Jadi fungsi yang ketiganya itu waliyarbitu ala qulubikum, untuk menguatkan hati kita. Dan fungsi yang keempat wa yutsabbita bihil aqdam, dan untuk memperteguh telapak kaki kita. Artinya teguh pendirian kita dalam menetapkan suatu keputusan. Dan itu dari air hujan. Ya, jadi fungsi air hujan ini banyak, dan Allah Subhanahu wa taala nanti banyak menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang ayat-ayat yang semisal. Ya, huwallazi anzala minas samaa'i ma'ah. Ya, itu banyak sekali ayat-ayatnya ya, untuk menjelaskan kepada manusia bahwa apa yang turun dari langit itu merupakan sebuah kebaikan dan keberkahan yang Allah berikan kepada manusia. Baik. Kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa anzala lakum minas samaa'i ma'ah, dan Dia yang telah menurunkan air hujan dari langit bagi mereka. Ya. Dan ini fungsinya tadi sudah kita sebutkan tentang air hujan yang kemudian bahkan kalau kita melihat di negeri-negeri Arab, mereka itu dari segi hujan nggak ada yang lebat kayak kita, Pak. Hujan lama lebat sampai banjir itu jarang lah. Ya paling berapa tahun sekali gitu ya. Tapi kalau kita ini kan hujannya lebat sampai membuat kita tuh banjir. Maka kalau orang Indonesia itu di Arab ada hujan ya biasa aja. Wong di Indonesia, di negeri kita udah biasa mendapati. Tapi mereka kan enggak. Di Mesir itu hujan sebagai sesuatu yang menjadi pembatas atau peralihan antara musim dingin dan musim panas. Atau musim panas ke musim dingin, maka diawali dengan hujan. Ada yang hujannya pakai es, ada yang hujannya deras dan sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala di ayat yang serupa, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qararan was samaa'a binaa'a wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum minat thayyibat dzalikumullahu rabbukum fatabarakallahu rabbul alamin. Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan bumi bagimu tempat menetap dan langit sebagai atap. Lihat, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qararan, Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan bumi kita ini sebagai tempat yang menetap. Kalau sebagai tempat yang menetap, apakah kita bisa memaknai ada bumi yang lain selain bumi yang kita hidupi hari ini? Sebagaimana ilmuwan barat hari ini mereka mencoba menghabiskan jutaan atau triliunan dolar ya hanya untuk mengecek di Mars, di bulan ada kehidupan yang bisa mereka tinggali selain bumi. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat-ayat kauniyah, ini ayat-ayat tentang membahas tentang alam, Allah Subhanahu wa taala banyak menjelaskan bahwa Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qarara. Allah yang menjadikan bumi ini sebagai tempat untuk menetap. Maka kalau kita sudah meyakini bahwa Al-Qur'an ini sebagai sebuah kitab panduan, maka enggak ada lagi gunanya kita menghabiskan triliunan dolar hanya untuk mengecek ya, melihat bahwa ada kehidupan lain di Mars, di bumi dan sebagainya. Maka ini perlu kita maknai, ini lebih dalam lagi sebenarnya tentang mukjizat ilmiah.
ya yang ada di dalam Al-Qur'an. Dan ini banyak dijadikan sebagai dalil pegangan bagi para ilmuwan ketika mereka meneliti tentang alam antariksa, ya, dari ayat-ayat yang seperti ini. Maka ayat ini menjelaskan di dalam surat Al-Mu'min ayat yang ke-64, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala sang pencipta, sang pemberi rizki, raja alam semesta, berikut penghuninya dan memberikan rizki kepada mereka. Ya, dan dengan demikian maka Allah Subhanahu wa taala merupakan zat yang berhak untuk diibadahi dan tidak ada sekutu baginya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Ya, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu, ya, tandingan Tuhan tandingan selain Allah, wa antum ta'lamun, padahal kamu mengetahui. Ini di dalam kalau tadi dalil dari Al-Qur'an, adapun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Disebutkan dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia mengatakan, "Qultu ya Rasulullah, ayu dzambi a'dhamu indallah?" Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, "Ya Rasulullah, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala?" Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka." Yaitu kamu menjadikan tandingan bagi Allah padahal Dia yang telah menciptakanmu. Ya. Dan ini disampaikan juga dalam hadis Mu'ad, ketika Mu'ad ini mengatakan ketika Rasulullah SAW itu mengatakan, "Atadri ma haqqullahi ala ibadi?" Apakah kamu tahu apa hak Allah atas hamba-hambanya? Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an." Ya, yaitu kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan apapun itu. Ya, hari ini kita kadang menyekutukan Allah itu bukan dari patung-patung yang kita pahami dari kebiasaan orang-orang Arab dulu itu dalam menyembah berhala, Pak. Berhala hari ini sudah lebih modern, ya. Di antaranya ini nih, handphone. Maka saya pernah membuat tulisan, saya nulis judulnya itu gadget kitab suci abad ini. Ya, kita hari ini lebih sering megang gadget atau lebih sering megang buku lah, megang buku. Sering megang gadget. Bahkan buku kita itu ada di gadget, ya, berbentuk PDF, berbentuk dan sebagainya. Ya, maka dari tulisan itu yang melatar belakangi saya menulis itu, hari ini tuh kita lebih sering melihat orang-orang itu lebih sibuk dengan handphonenya dibandingkan dengan kitab sucinya. Ya, kalau dulu Khalid bin Walid itu mengatakan, "Sagolanil jihad anil Quran," bahwa jihad ini menyibukkanku sehingga aku ini tidak bisa baca Al-Quran. Maka hari ini para ulama tuh mengatakan, "Sagolanil jihad anil Quran." Ya, hari ini banyak anak-anak kita itu disibukkan dengan jihad itu handphone, ya, alat-alat elektronik, ya, dibandingkan dengan Al-Qur'annya. Ya, maka di antara salah satu tips, ya, kita mau menghafal Quran, belajar, itu kita jauhkan dari handphone, Pak. Walaupun handphone kita ini dipakai untuk mencatat. Karena untuk menghafal Quran itu kita lebih banyak disibukkan dengan buka aplikasi yang lain dibandingkan buka Al-Quran kita. Pasti di handphone bapak-bapak ada aplikasi Al-Quran, betul? Kalau kita buat kalkulasi dari WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube, Al-Quran, yang paling banyak dibuka yang mana? Ya, kayaknya kalau Sepa Hartoyo kayaknya ya nggak megang kayak gitu, ya. Bapak-bapak gaul nih biasanya megangnya ya kebanyakan buka WhatsApp, ya, buka YouTube dan sebagainya. Jarang buka Al-Quran gitu, ya. Maka itulah yang kemudian menjadikan kita ini tandingan bahwa kita ini kadang sudah azan pun masih aja main HP, sibuk balas pesan. Kita lebih nungguin suara notifikasi dari handphone kita dibandingkan suara azan. Ya, itu betul, Pak? Betul, ya. Jangan curhat nih, Pak, nih kita ini. Ya, itu fenomena yang hari terjadi. Kalau kita melihat, ya, alhamdulillah saya juga nggak hidup di abad-abad sekarang, artinya di zaman-zaman sekarang. Saya zaman dulu pun handphone kita masih susah, Pak. Ya, saya masih merasakan ngirim surat dan sebagainya masih ada dulu. Sehingga kemudian perubahan itu yang senyap tapi cepat gitu. Ya, handphone yang harganya dulu mahal sekali, Nokia dan sebagainya, sekarang sudah menjadi barang yang, ya, anak-anak kecil sudah megang handphone semua.
Dari bangun tidur sudah main handphone, dari sampai tidur lagi handphone lagi. Ya, itu yang tanpa kita sadari bahwa handphone gadget ini itu sudah dijadikan sebagai sebuah kitab suci abad ini. Ya, kalau kita tidak bisa mengontrol, ya, yang apa yang saya sampaikan ini bukan berarti antipati, tapi bagaimana kita mengendalikan, ya, dari handphone kita ini agar bukan handphone yang mengendalikan kita, tapi kita mengendalikan alat-alat elektronik ini sehingga kita bisa menempatkan itu sebagai sesuatu yang proporsional. Ya. Kemudian Nabi SAW dalam hadis yang lain, Nabi SAW itu bersabda, la yaqulanna ahadukum ma sya'allah wa sya'a fulan, walakin liyaqul ma sya'allah thumma sya'a fulan. Janganlah kalian itu mengatakan masya Allah atas kehendak Allah dan kehendak fulan. Jadi masya Allah ini tentang bahasa Arab, ya. Di bahasa Arab itu ada kalau kita mengatakan masya Allah wa sya'a fulan, ya, atas kehendak Allah dan kehendak fulan. Jadi disamakan. Tapi kata Nabi SAW jangan mengatakan seperti itu, tapi katakan masya Allah summa sya'a fulan. Ya, katakanlah atas kehendak Allah kemudian baru kehendaknya fulan. Karena kalau kita mengatakan kehendak Allah dan kehendaknya fulan tanpa kita sadari, kehendak kita ini sebanding dengan kehendaknya Allah. Tapi kalau kita mengatakan atas kehendak Allah kemudian, ya, baru kehendak fulan, maka fulan ini juga merupakan bagian dari kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wa da'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Di ayat yang ke-22-nya Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, di ayat yang ke-23 Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah tandingan kepada orang-orang musyrik pada waktu itu dengan mengatakan wa in kuntum fi raibin, dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Qur'an yang kami wahyukan kepada hamba-hamba kami, kepada Muhammad, maka fa'tu bisuratin mim mislih, maka datangkan atau buatlah satu surat yang semisal. Nanti di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala bukan satu surat, Pak. Tapi misalnya di dalam surat Al-Isra ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul la in ijtama'atil jinnu wal ins ala ayatu bimithli hadzal qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Ya, atau di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan am yaqulu naftara qul fa'tu bi asyri suwarin. Ya, kalau misalnya kamu masih ragu, coba kamu datangkan 10 surat, ya, yang semisal yang telah kami buat kepada Muhammad. Jadi tandingan Allah ini, ya, jangankan satu surat, satu ayat itu kadang nggak bisa, Pak, karena, ya, ini tentang ilmu tingkat tinggi di dalam bahasa. Ketika bahasa yang Allah turunkan di dalam Al-Quran itu tingkat keindahannya itu tidak bisa dirasakan kecuali orang-orang yang paham bahasa Arab, Pak. Ya, ini memang saya sampaikan ini, maka di antara syarat seseorang itu menjadi ahli tafsir, menjadi orang yang bisa menafsirkan Al-Quran, di antaranya itu orang harus paham bahasa Arab. Ya, nggak bisa orang hari ini menafsirkan hanya berdasarkan terjemahan. Dia harus pakai bahasa Arab, karena ada bahasa-bahasa yang dia itu nggak punya padanannya di dalam bahasa Indonesia. Saya sudah nyampaikan banyak contoh itu, nggak ada Indonesia itu padanannya. Bahkan bahasa Indonesia itu menyerap bahasa yang ada di dalam bahasa Arab. Ya, ada bahasa-bahasa yang dia itu tidak memiliki padanan, dan itu hanya bisa dimengerti oleh orang-orang yang paham tentang bahasa Arab. Ya, makanya belajar bahasa Arab, Pak, ya, agar kita kalau baca Al-Quran itu bisa meresapi, agar kita baca Al-Quran itu bisa lebih mentadabburi tentang ayat-ayat yang Allah turunkan di dalam kitab suci ini. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mithlihi, kalau kamu masih ragu terhadap ayat yang kami turunkan kepada Muhammad, yalah antum bikin aja lah satu surat yang semisal. Ya, maka ini kan pernah dulu dicoba sama Musailamah al-Kadzdzab. Ya, yang dia Musailamah al-Kadzdzab, Pak, dia orang yang ngaku-ngaku nabi. Di antara teman dekatnya ini kan siapa namanya? Amr bin As. Ya, Amr bin As ini orang yang memiliki relasi yang sangat tinggi. Raja-raja besar di sekitar Arab itu merupakan atau Raja Najasyi. Raja Najasyi itu teman dekatnya Amr bin As. Ya, termasuk di Musailamah al-Kadzdzab. Jadi ketika Amr bin As ini pada waktu itu belum masuk Islam, kemudian mendapati Musailamah al-Kadzdzab,
Maka Musailamah al-Kadzdzab kan ketika dia tangi sama Amr bin As, dia mengatakan, bagaimana kabar tentang nabi yang ada di Madinah itu? Apa kata Amr bin As? Dia baru saja mendapatkan wahyu, maksudnya Muhammad. Ya. Kemudian Amr bin As itu mengatakan, inna a'toyna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Padahal waktu itu Amr bin As itu belum masuk Islam, Mbak, tapi sudah hafal Quran. Ya, jadi Al-Quran ini bukan hanya bisa dihafal oleh orang-orang yang beriman. Di dalam sejarah kita ada namanya Senuk Hurgranya. Tahu? Tentang tokoh orientalis yang membuat misionaris ya secara masif mengkristenkan orang Indonesia. Ini orang hafal Quran, Mbak. Hafal Quran, bahkan para orang-orang misionaris ini mereka berkumpul di dalam satu universitas Leiden di Belanda. Itu mereka berkumpul mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis, sehingga mereka menulis kitab namanya Al-Mu'jam Al-Mufahruz li Alfadhil Hadis. Al-Mu'jam Al-Mufahruz li Alfadhil. Ini kalau kita nih seperti Maktabah Syamilah lah. Kita tuh kayak apa ya, kalau hari ini ya Maktabah Syamilah. Jadi kalau kita nggak hafal hadis, misalnya hadis innamal a'malu binniyat, kita cuma hafal innamal doang. Nah, itu tinggal dicari tuh innama dalam kitab itu, dalam kitab Al-Mu'jam itu tinggal dicari, maka yang hurufnya awalnya dengan hamzah nanti keluar semua hadis-hadis. Nah, ini yang nyusun orang-orang orientalis, Senuk Hurgranya ini. Dan di mereka dia hafal Quran, rencana mereka itu mereka ingin menghancurkan Islam dari dalam. Makanya mereka membuat kitab hadis ini yang mereka nanti memudahkan mereka ketika ingin membantah setiap statement-statement dari kaum muslimin. Ya, maka mereka membuat ini. Ternyata makar mereka itu ditutup sama Allah, makar mereka itu dibatalkan sama Allah. Justru kitab ini yang berfungsi atau bermanfaat buat kita mahasiswa yang belajar tentang ilmu hadis. Ya, tentang Al-Mu'jam Al-Mufahruz Al-Fadhil. Dulu kan nggak ada laptop, Pak. Mereka kalau nyari dulu bahkan kamus itu masih luar biasa. Nih antum yang masih belajar bahasa Arab anak-anaknya dulu, itu mereka kalau belajar itu kan nggak pakai handphone. Jadi kalau kita nggak tahu tentang satu kata, maka kita cari di kamus. Ya, hari ini kamus itu sudah nggak laku ya, karena semuanya itu bisa kita cari semua di Google, bahkan ada Google terjemahan juga. Ya, maka ketika orang-orang tadi seperti Senuk Hurgranya tadi ini dia membuat sebuah makar, justru makarnya itu ditutup sama Allah Subhanahu Wa Taala sehingga karyanya itu bermanfaat buat orang beriman. Sama tadi ketika Musailamah al-Kadzdzab itu tadi mengatakan dia membuat sebuah syair yang mirip-mirip seperti surat Al-Kautsar. Inna a'toyna kat-tuffah. Kalau di dalam artinya itu kan inna a'toyna kal kautsar. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah pada Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah sembelihan. Ya. Kalau Musailamah inna a'toynaka tufah, sungguhnya kita tuh diberikan tufah ya, apel. Fasholli li rabbika wartah, dan salatlah dan wartah, istirahatlah ya. Ya, ini ayat-ayat yang dibuat oleh Musailamah al-Kadzdzab untuk meyakinkan orang-orang bahwa dia merupakan orang yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu enggak ada yang bisa, Pak. Sepinter-pinternya Abu Jahal ketika mendapatkan tantangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk membuat satu surat atau satu ayat, itu nggak bisa, nggak ada yang bisa, karena dari segi susunan itu sangat indah sekali. Ya, kapan-kapan kita bahas lebih dalam ya tentang kalimat-kalimat yang Allah turunkan di dalam Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini menetapkan bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan kenabian bagi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina, dan jika kamu tetap dalam keraguan Al-Qur'an maka berilah atau buatlah ya satu surat yang serupa dengan surat yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya, tentu tidak bisa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain juga mengatakan qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Katakanlah sungguhnya jika manusia dan jin, jadi bukan hanya manusia doang nih, Pak. Bahkan jin pun diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul. Mereka saling bantu-membantu untuk membuat yang serupa Al-Qur'an. Niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi yang lain.
Ya, jadi walaupun jin dan manusia ini bersekutu membuat hal yang serupa dengan Al-Quran, maka tidak akan pernah bisa. Baik, itu diantara dari ayat-ayat yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan dalam Al-Quran tentang bagaimana ayat-ayat ini kemudian menjadi sebuah mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, dan Al-Quran ini disebutkan oleh para ulama, kitab-kitab suci dulu itu bukan menjadi mukjizat, Pak. Ya, Zabur, Taurat, Injil, ya itu bukan mukjizat dari nabi-nabi yang diberikan mukjizat oleh Allah. Jadi mukjizat ini sifatnya itu harus melemahkan. Mukjizat itu sifatnya itu harus melemahkan lawan-lawan Nabi SAW. Harus melemahkan lawan-lawan yang dia itu menentang dari kekuasaan Allah. Misalnya Nabi Musa, itu kan mukjizatnya tongkat. Yang tongkatnya ini dia bisa berubah menjadi ular. Nah, tongkatnya ini menjadi mukjizat. Kenapa? Karena untuk melemahkan statement-statement para penyihir yang mereka itu bisa menipu pandangan masyarakatnya dengan tongkat yang mereka lempar. Maka tongkat ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa untuk menjadi mukjizat, untuk melemahkan orang-orang penyihir-penyihirnya Firaun. Bahkan mereka itu mengatakan amanna bi rabbi Musa wa Harun. Dan itu dikatakan oleh mereka di depan Firaun, Pak. Setelah adu tanding Nabi Musa sama para penyihir, kemudian Nabi Musa tongkatnya berubah jadi ular besar memakan semua ular-ular kecilnya ini. Itu kemudian para penyihirnya ini fasajadu, mereka ini sujud, kemudian mengatakan amanna bi rabbi Musa wa Harun, kami ini beriman dengan Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Ya, maka itu yang kemudian membuat para penyihir pada waktu itu ya beriman dengan mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa untuk melemahkan. Ya, seperti Nabi Isa alaihissalam. Jadi Injil itu bukan kitab suci, tapi Injil itu kitab suci tapi bukan mukjizat. Ya, di antara mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam adalah kemampuan untuk membangkitkan orang yang sudah mati. Karena di zaman itu orang-orang itu sangat gila terhadap ilmu sains, ilmu pengetahuan, kedokteran dan sebagainya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu puncak tertinggi dari ilmu kedokteran, yaitu bisa menghidupkan orang mati. Antum bisa tanya sama dokter, Pak. Puncak tertinggi dari ilmu kedokteran itu bukan bagaimana bisa menyembuhkan orang, tapi bagaimana bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Dan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan itu sebagai mukjizat untuk membuka mata masyarakat Nabi Isa pada waktu itu, bahwa Nabi Isa ini juga merupakan seorang utusan yang Allah berikan mukjizat kepadanya. Nabi Daud alaihissalam, apa mukjizatnya? Apa mukjizat Nabi Daud alaihissalam? Suara yang indah, ya. Itu bukan mukjizat sebenarnya, Pak. Itu tanda-tanda kenabian. Seperti Nabi Muhammad SAW bisa membelah bulan, itu bukan mukjizat, tapi tanda-tanda kenabian. Ya, mukjizat itu sifatnya dia harus melemahkan. Nabi Muhammad SAW itu pernah mengeluarkan air dari sela-sela jarinya. Itu bukan mukjizat, tapi tanda-tanda kenabian. Ya, dan mukjizat itu sifatnya dia harus melemahkan. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, itu merupakan sebuah mukjizat untuk melemahkan masyarakat Arab pada waktu itu, masyarakat Quraisy, yang mereka itu sangat gila terhadap ilmu sastra. Mereka ketika membuat syair, ya, mereka itu namanya mu'allaq, ya, ada syair-syair mu'allaq, syair-syair yang dia itu digantungkan di kiswah Ka'bah. Jadi syair-syair yang bagus, syair-syair yang membuat jadi ada syair ini bisa membuat masyarakat itu menangis berseduh-seduh sepanjang hari, Pak, dengan satu syair doang. Dan ada orang yang bisa berperang satu kaum dengan kaum yang lain itu hanya dengan syair. Ya, ada syair-syair yang bagus ini kemudian ditempel di apa ya, kalau bahasa kita tuh dipajang lah di kiswah Ka'bah, ya, di kainnya itu. Baru kemudian mereka itu membangga-banggakan kaumnya, ya, terhadap penyair dan sebagainya. Nah, kaum yang seperti ini kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan mukjizat itu berupa kitab suci Al-Qur'an. Yang kitab suci ini terus abadi sampai akhir zaman nanti, ya, yang tidak pernah tergerus oleh zaman, ya, dia akan terus relevan. Ya, di setiap zaman yang kita lewati Al-Quran ini akan terus relevan karena ini merupakan kitab suci terakhir, ya, dan tidak ada nabi lagi setelah ini. Kalau mungkin ada nabi lagi, mungkin kitab suci ini nggak abadi sampai akhir zaman.
Tapi karena tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW dan juga tidak ada lagi kitab suci seperti Al-Quran, maka kitab suci Al-Quran ini syariatnya berlaku sampai akhir zaman nanti. Wong Nabi Isa ketika nanti turun di Damaskus itu, kemudian ikut sholat sama Imam Mahdi. Apa Nabi Isa ikut membuat syariat sendiri? Enggak. Nabi Isa itu justru menjadi makmum, ikut syariatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, syariatnya Al-Quran ini. Ya, karena Al-Quran ini terus abadi sampai akhir zaman. Walau alam bisawab, ya semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat buat kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.